Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sesuatu yang sangat kecil seperti atom bisa mempengaruhi seluruh dunia? Mulai dari warna cahaya, kerja komputer, hingga reaksi tubuh kita, semuanya berawal dari pemahaman tentang struktur atom. Sejak zaman dahulu, para ilmuwan mencoba menjelaskan bagaimana susunan dasar materi bekerja. Awalnya, atom dianggap sebagai bola pejal seperti yang dikatakan Dalton. Lalu muncul model-model baru, Thomson dengan roti kismisnya, Rutherford dengan inti bermuatan, dan Bohr dengan lintasan seperti planet. Namun, ternyata semua itu belum cukup untuk menjelaskan perilaku elektron secara akurat. Elektron ternyata tidak sekedar bergerak di lintasan, tetapi memiliki sifat yang aneh, kadang seperti partikel, kadang seperti gelombang. Mereka tidak berada di tempat pasti, tapi di suatu kemungkinan. Inilah yang mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan teori atom mekanika kuantum, sebuah pendekatan modern yang menggabungkan fisika klasik dengan prinsip-prinsip kuantum. Dalam video ini, kita akan mempelajari kenapa model klasik seperti Bohr tidak bisa menjelaskan semua fenomena atom. Lalu, siapa saja ilmuwan penting yang membentuk dasar teori kuantum? Selanjutnya, bagaimana konsep fungsi gelombang dan orbital muncul dari persamaan Schrödinger? Dan bagaimana bilangan kuantum menjelaskan posisi, bentuk, dan arah elektron di dalam atom? Sebelumnya, kamu sudah mempelajari model atom Bohr. Dalam model itu, elektron dianggap mengelilingi inti atom pada lintasan melingkar dengan energi tertentu. Model Bohr cukup baik untuk menjelaskan atom hidrogen, tapi ternyata gagal menjelaskan atom-atom dengan lebih dari satu elektron. Misalnya, dia tidak dapat menjelaskan garis spektrum halus yang muncul pada unsur-unsur lain. Karena itu, para ilmuwan mengembangkan pendekatan baru yang lebih akurat, yaitu model atom mekanika kuantum. Model atom Bohr menggambarkan elektron berpindah antar lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi, tapi tidak ada penjelasan mengenai sublintasan atau kenapa spektrum energi bisa bercabang. Nah, disinilah teori kuantum mulai ambil peran dengan melihat elektron bukan sebagai titik materi, melainkan juga sebagai gelombang. Sekarang kita akan membahas tokoh dan teori dasar mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum tidak muncul begitu saja. Teori ini dibangun dari penemuan-penemuan luar biasa dari para ilmuwan yang berusaha memahami fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Kita mulai dari Max Planck. Pada awal abad ke-20, Planck mengamati bahwa cahaya yang dipancarkan benda hitam tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang biasa. Ia lalu mengusulkan bahwa energi tidak dipancarkan secara terus-menerus, tapi dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan kuanta. Ini adalah cikal bakal teori kuantum. Penemuan ini kemudian dikembangkan oleh Albert Einstein yang mengamati fenomena efek fotolistrik. Dalam efek ini, cahaya yang jatuh ke permukaan logam bisa membebaskan elektron. Anehnya, jumlah elektron yang lepas tidak tergantung pada intensitas cahaya, tapi pada frekuensinya. Einstein menjelaskan bahwa cahaya tersusun dari paket energi yang disebut foton. Penjelasannya berhasil menyatukan konsep partikel dan gelombang, dan membuktikan bahwa cahaya bisa bersifat partikel. Setelah itu, Louis de Broglie mengajukan gagasan yang sangat revolusioner. Ia bertanya, kalau cahaya bisa bersifat partikel dan gelombang, bagaimana dengan partikel seperti elektron? Lalu ia menyimpulkan bahwa elektron juga memiliki sifat gelombang, dan panjang gelombangnya bisa dihitung dengan rumus alfa sama dengan H per M pi. Ini disebut sebagai hipotesis dualisme gelombang partikel, dan terbukti melalui percobaan difraksi elektron. Kemudian datang Werner Heisenberg dengan prinsip ketidakpastiannya.
Ia menyatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui dengan pasti posisi dan kecepatan sebuah partikel secara bersamaan. Dalam konteks atom, artinya kita tidak bisa tahu secara pasti di mana letak elektron. Kita hanya bisa memperkirakan kemungkinan posisi mereka. Terakhir, Erwin Schrödinger mengembangkan persamaan gelombang yang bisa digunakan untuk menghitung fungsi gelombang elektron. Fungsi ini memberitahu kita di mana kemungkinan besar sebuah elektron akan ditemukan. Hasil dari persamaan ini disebut orbital, yang nantinya akan kita bahas lebih dalam. Jadi, dari Planck sampai Schrödinger, setiap tokoh memberikan kontribusi penting dalam membentuk dasar teori mekanika kuantum. Mereka berhasil menjelaskan sifat-sifat elektron dan cahaya yang sebelumnya tampak membingungkan. Tanpa mereka, kita tidak akan punya pemahaman tentang struktur atom seperti sekarang. Setelah munculnya prinsip ketidakpastian dari Heisenberg, muncul pertanyaan, kalau posisi dari kecepatan elektron tidak bisa diketahui secara pasti, bagaimana kita bisa menggambarkan keberadaan elektron dalam atom? Nah, disinilah Erwin Schrödinger memberikan kontribusi penting melalui persamaan gelombang, atau yang dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Persamaan ini tidak menghitung posisi pasti elektron, tapi menghasilkan sebuah fungsi gelombang yang dilambangkan dengan psi. Nilai psi kuadrat dari fungsi gelombang ini menggambarkan kebolehjadian atau probabilitas ditemukannya elektron di suatu tempat dalam ruang 3 dimensi. Daerah ruang di sekitar inti atom yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan elektron disebut sebagai orbital. Jadi, orbital bukan lintasan tetap seperti lintasan planet mengelilingi matahari, melainkan sebuah awan probabilitas. Kita bisa membayangkan orbital sebagai daerah kabur yang mengelilingi inti. Semakin padat daerah itu, semakin besar kemungkinan elektron ditemukan di sana. Ini adalah inti dari model atom mekanika kuantum yang menjadi dasar pemahaman kita tentang struktur atom hingga saat ini. Schrödinger berhasil menjelaskan bentuk ruang dari orbital, tingkatan energi elektron, dan kenapa garis spektrum atom lebih kompleks dari yang dijelaskan model Bohr. Meskipun persamaannya sangat rumit dan dipelajari lebih lanjut di fisika kuantum tingkat perguruan tinggi, inti dari gagasan Schrödinger adalah elektron dalam atom memiliki sifat gelombang dan keberadaannya dijelaskan lewat kemungkinan, bukan kepastian. Sekarang kita memasuki bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau disebut dengan N. Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimuth atau disebut dengan L. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau disebut dengan M. Dan yang terakhir bilangan kuantum speed atau yang dekat dengan S. Yang pertama kita akan membahas mengenai bilangan kuantum utama atau yang didefinisikan dengan N. Bilangan kuantum ini digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama sehingga identik dengan menyatakan kulit dari suatu atom. Setiap kulit pada model atom Bohr dirotasikan dengan huruf K, L, M, N, dan O, di mana K yang berarti kulit pertama dinotasikan dengan N sama dengan 1, dan L merupakan kulit kedua dinotasikan dengan N sama dengan 2, kemudian M yang berada pada kulit ketiga dinotasikan dengan N sama dengan 3, lalu N yang merupakan kulit keempat dinotasikan dengan N sama dengan 4, dan begitu pula dengan O yang merupakan kulit kelima sehingga dinotasikan dengan N sama dengan 5. Perlu diingat bahwa pada bilangan kuantum utama ini N maksimal adalah 7. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimuth atau yang dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum ini digunakan untuk menyatakan subkulit atau bentuk dari orbital. Kita ingat kembali ya bahwa subkulit terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah subkulit S, dan yang kedua ada subkulit P, yang ketiga ada subkulit D, dan yang terakhir ada subkulit F.
di mana pada subkulit S nilai L sama dengan 0, pada nilai subkulit P nilai L sama dengan 1, dan pada subkulit D nilai L sama dengan 2, dan yang terakhir pada subkulit F nilai L sama dengan 3. Perlu diingat bahwa bilangan azimut dari suatu elektron selalu lebih kecil dari bilangan kuantum utamanya. Artinya, nilai L tidak mungkin sama dengan nilai N. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau yang dinotasikan dengan F. Bilangan kuantum ini digunakan untuk menyatakan jumlah dan nomor orbital yang dimiliki oleh setiap subkulit. Untuk rumus dari bilangan kuantum ini yaitu M sama dengan min L sampai dengan plus L, di mana L adalah bilangan kuantum azimut. Pada subkulit nilai S, nilai L yang dimiliki adalah 0, sehingga bilangan kuantum magnetiknya adalah sama dengan 0. Selanjutnya, pada subkulit P, nilai L-nya adalah 1, sehingga bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, 0, dan plus 1. Selanjutnya, pada subkulit D, nilai L yang dimiliki adalah 2, sehingga bilangan kuantum magnetiknya adalah dari min 2 hingga plus 2. Dan yang terakhir, pada subkulit F, nilai L yang dimiliki adalah 3, sehingga bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari min 3 hingga plus 3. Di perolehan nilai pada bilangan kuantum magnetik ini, kita juga dapat menentukan jumlah orbital yang dimiliki oleh masing-masing subkulit, di mana pada subkulit S hanya memiliki 1 buah orbital. Selanjutnya, pada subkulit P memiliki 3 buah orbital, dan pada subkulit D memiliki 5 buah orbital, dan yang terakhir adalah subkulit F. Subkulit ini memiliki 7 buah orbital yang dimulai dari min 3 hingga plus 3. Pembahasan selanjutnya adalah bilangan kuantum spin yang disingkat dengan S. Nah, bilangan kuantum ini menyatakan arah perputaran elektron pada suatu orbital seperti yang kita ketahui. Bahwasannya pada satu orbital itu dapat diisi oleh 2 elektron, di mana elektron itu sendiri muatannya adalah negatif. Berdasarkan gaya elektrostatis, yaitu apabila terdapat 2 partikel yang bermuatan negatif mengisi satu orbital, maka seharusnya elektron tersebut saling tolak-menolak. Artinya pasti ada gaya yang mengimbangi gaya elektrostatik atau yang menimbangnya tolakan tersebut, dan ternyata gaya tersebut adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini ditimbulkan akibat rotasi dari 2 elektron yang mengisi satu orbital itu harus berlawanan. Bila elektron berotasi dengan arah berlawanan dengan jarum jam, maka akan menghasilkan suatu medan magnet dengan kutub utara terletak di atas dan kutub selatan terletak di bawah. Lalu, bila elektron berotasi searah dengan jarum jam, maka akan menghasilkan suatu medan magnet di mana kutub utara berada di bawah dan kutub selatan berada di atas. Jika arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam, maka elektron akan mengarah ke bagian atas dengan S sama dengan plus setengah, dan apabila elektron berotasi searah dengan jarum jam, maka elektron akan mengarah ke bagian bawah dengan S sama dengan min setengah. Bila kedua arah pada elektron tersebut digambarkan pada satu orbital, maka elektron yang mengarah pada bagian atas digambarkan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir kita akan membahas bentuk-bentuk orbital. Yang pertama adalah orbital S. Orbital S merupakan orbital yang paling sederhana. Setiap subkulit S terdiri atas satu buah orbital yang berisi 2 elektron. Orbital berbentuk bola simetri yang menunjukkan bahwa elektron memiliki kerapatan yang sama jika jarak dari inti atom juga sama. Semakin jauh letak elektron dari inti atom, kerapatannya semakin rendah. Nilai bilangan kuantum utama suatu orbital mempengaruhi ukuran orbital.
Semakin besar nilai bilangan kuantum utama, ukuran orbitalnya juga semakin besar. Berikutnya adalah orbital P. Bentuk orbital P seperti balon terpilin. Kepadatan elektron tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi dalam dua daerah yang terbagi sama besar dan terletak pada dua sisi berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Subkulit P terdiri atas 3 orbital. Tiap orbital mempunyai bentuk yang sama. Perbedaan ketiga orbital terletak pada arah yang konsentrasinya kepadatan elektron. Biasanya orbital P digambarkan menggunakan satu kumpulan sumbu X, Y, dan Z, sehingga diberi tanda PX, PY, dan PZ. Selanjutnya adalah orbital D. Setiap subkulit D terdiri atas 5 orbital dengan bentuk kelima orbital yang tidak sama. Orientasi orbital dilambangkan dengan dxy, dxz, dyz, dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Keempat orbital mempunyai bentuk yang sama dan setiap orbital mempunyai 4 lob kepadatan elektron. Adapun perbedaannya terletak pada arah berkumpulnya kepadatan elektron. Sementara itu, satu orbital lagi mempunyai bentuk berbeda, tetapi memiliki energi yang sama dengan keempat orbital D lainnya. Orbital F. Orbital F mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Setiap subkulit F mempunyai 7 orbital dengan energi yang setara. Orbital ini hanya digunakan untuk unsur-unsur transisi yang letaknya lebih dalam. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa teori mekanika kuantum memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang struktur atom. Kita tidak lagi berbicara tentang lintas tetap, tapi awan probabilitas. Dengan bantuan bilangan kuantum dan bentuk orbital, kita bisa memahami susunan elektron dalam atom secara lebih rinci dan ilmiah. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bahwa dunia atom tidak sesederhana titik-titik kecil yang berputar, tetapi justru penuh dengan kemungkinan, gelombang, dan ketidakpastian yang teratur. Dunia yang tidak terlihat ini justru yang membantu segala sesuatu di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajar dan jadilah ilmuwan muda yang kritis dan penasaran. Sekian dari kelompok kami. Saya Nesya Salima. Saya Aulia Hermawan. Saya Nur Hayati. Saya Elisa Sevilia. Saya Rizkia Fatimatu Zahra. Kami pamit undur diri. Bye-bye.